Hai semua, kali ini kita masuk ke pertemuan 13 mata kuliah e-bisnis. Pada hari ini kita pembahasannya adalah aspek hukum, etika, dan dampak sosial dari e-bisnis dan e-commerce. Nah, jadi kita lihat dulu apa perbedaan hukum dan etika. Karena tadi materinya adalah aspek hukum, etik dan etika ya. Jadi apa sih perbedaan hukum dan etika? Jadi hukum dan etika ini memiliki perbedaan. Hukum itu tindakan yang diambil oleh pemerintah dan dikembangkan melalui peraturan-peraturan yang sah dan tegas untuk mengatur tingkah laku penduduknya sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut. Jadi ini tertulis artinya ya. Jadi ditulis secara resmi disahkan oleh pemerintah dan itu harus dipatuhi oleh penduduk, yaitu hukum. Sedangkan etika adalah bagian dari pemikiran manusia yang menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Nah, ini artinya tidak ditulis. Etika tidak tertulis, berbeda dengan hukum. Tetapi etika ini menjadi pikiran kita, ada pada pikiran kita, dan dianggap salah jika sesuatu di luar dari apa yang kita pikirkan. Nah, etika ini biasanya juga didukung oleh mayoritas lingkungan masyarakat. Ya, jadi dikatakan benar jika biasa seperti itu terjadi dan itu sudah berlangsung lama sehingga dianggap itu adalah keadaan yang benar, kondisi yang benar, itu etika. Misalnya saja salam, ya, salaman. Kalau di Indonesia, salaman itu hal yang biasa dan hal yang dianggap baik. Oke, salaman, bahkan cium tangan, ya itu dianggap hal yang sah-sah saja, biasa-biasa saja. Oke, artinya mayoritas penduduk Indonesia merasa bahwa tindakan bersalaman, bersentuhan tangan, kemudian bila perlu kalau orang yang lebih tua itu ada salim atau cium tangan, itu hal yang biasa dan itu hal yang baik. Tetapi dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi itu menjadi agak berbeda. Jadi kayaknya kalau tidak salaman sekarang dianggap oh nggak apa-apa, bukan dianggap tidak sopan. Kalau dulu kan kalau kita ketemu sama orang kalau nggak salaman kayaknya kurang sopan. Ya misalnya ada orang lebih tua atau saudaranya kita atau ketemu di mana atau temannya orang tua kita ketemu tetapi tidak salaman kan dianggap nggak sopan. Tapi kalau sekarang tidak, agak berbeda. Nah jadi etika itu mudah bisa berubah juga ya seiring berjalannya waktu. Nah jadi itu perbedaan dari etika dan hukum. Nah tindakan yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Dan demikian juga sebaliknya. Misalnya ada kelompok tertentu yang menganggap misal berpakaian tertentu itu dianggap melanggar etika. Tetapi itu tidak demikian ada tertulis pada hukum. Jadi belum tentu dia melanggar hukum. Ya. Nah, jadi misalnya juga ada kegiatan A yang itu dianggap itu tidak beretika, tetapi ternyata di dalam undang-undang tidak ada peraturan mengenai hal itu, artinya tidak melanggar hukum. Demikian juga begitu, sebaliknya, dianggap melanggar hukum, tapi ternyata di etika biasa-biasa aja gitu. Tetapi ada juga yang melanggar etika dan melanggar hukum, itu banyak. Misalnya mencuri kan ada undang-undangnya. Ya dianggap melanggar hukum, pencurian dan juga mencuri merupakan hal yang jelek konotasinya di mata masyarakat, artinya juga melanggar etika. Nah, kalau etika dalam e-commerce itu bagaimana? Jadi kalau etika dalam e-commerce artinya etika yang harus diterapkan oleh para pengguna yang ada pada e-commerce. Jadi perilaku ya, sikap atau perilaku yang harus diterapkan oleh para pengguna e-commerce. Ya, nah ini kan orang beda-beda ininya ya, beda-beda perilakunya. Tetapi karena adanya hukum tadi, nah itu bisa diatur. Tetapi kalau cuma batas etika, berarti kan peraturannya berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, ini contoh beberapa pelanggaran etika dari penggunaan internet, ya, kantor, fasilitas kantor di luar tugas. Nah ini adalah salah satu bentuk pelanggaran etika. Ya, tapi sebenarnya ini tidak melanggar hukum, tidak ada peraturan yang tertulis misal. Kecuali ada peraturan tertulis ya, misalnya ada peraturan tertulis di kantor bahwa fasilitas internet tidak bisa digunakan selain pekerjaan.
selain untuk pekerjaan. Maka kalau ada tertulis seperti itu, pelakunya berarti melanggar hukum. Ya, hukum yang ada pada kantor tersebut. Tetapi kalau tidak tertulis, hanya sebatas imbauan saja, berarti tidak melanggar hukum. Contohnya nih, menggunakan email untuk gangguin temannya, ya, spamming teman-temannya. Nah, itu pelanggaran etika. Ya. Kemudian menggunakan internet kantor untuk melakukan kegiatan judi online, ya, atau menggunakannya untuk bisnis pribadi, ya, posting sesuatu ini pasti sering ya. Nah, jadi menggunakan fasilitas kantor untuk memposting sesuatu yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, misalnya posting story yang berhubungan dengan pribadi saja atau ada bisnis yang lain. Kemudian menghabiskan waktu untuk menggunakan internet dengan fasilitas kantor tanpa ada hubungannya dengan pekerjaan, misalnya cuman browsing, kemudian cari-cari hiburan dan lain-lain, itu sebenarnya melanggar etika. Tetapi kalau tidak tertulis pada peraturan perusahaan, berarti dia tidak melanggar hukum. Kemudian makanya biasanya ada organisasi tertentu yang membuat kode etik tertentu dalam penggunaan internet di kantornya ya. Nah, contohnya membatasi penggunaan internet non pekerjaan kantor dengan adanya kebijakan. Jadi buat secara resmi kebijakan dari penggunaan internet di kantor. Nah, kalau sudah ada kode etiknya seperti itu, maka si pelanggarnya bisa ditegur. Tapi kalau tidak ada peraturan yang jelas, maka ya cuman imbauan semata, ya tidak ada ininya ya. Harusnya memang dibuat peraturannya, kemudian ada penaltinya kalau dilakukan pelanggaran. Nah, kode etik harus menunjukkan peraturan formal dan sikap atau kelakuan yang diharapkan dari karyawan. Harus menjelaskan siapa yang boleh atau tidak boleh mengakses informasi di internet, bagaimana cara penggunaan email, dan bagaimana peraturan terkait browsing hal-hal yang berhubungan dengan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan kantor selama jam kerja. Ya, berarti kalau di jam istirahat boleh. Nah, misalnya gitu. Nah, bikin batasan-batasan, buat itu tertulis pada peraturan di kantor. Nah, kemudian kalau kita ngomongin soal etika ya atau hukum, juga akan menyinggung tentang privacy. Privacy itu hak pribadi kita ya, yaitu hak untuk ditinggalkan sendirian. Nah, itu privasi itu. Saya nggak mau kamu masuk kamar saya karena itu privasi saya. Saya nggak mau orang lain pegang laptop saya, mencari data di laptop saya tanpa izin, maka saya beri password. Nah, itu adalah privacy. Jadi hak untuk seseorang untuk ditinggalkan sendirian, dan dia boleh ngapain aja tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Nah, tetapi privasi ini sulit ditentukan karena hak privasi tersebut tidak absolut, beda-beda. Ya. Cara pandang orang terhadap privasi itu berbeda-beda. Misal, kalau kita masyarakat biasa yang pekerjaannya tidak banyak bersinggungan dengan banyak orang, maksudnya itu adalah bukan public figure, maka privasi kita kayaknya lebih privat dibandingkan artis, dibandingkan pejabat, dibandingkan public figure lain. Kalau mereka yang saya sebut tadi, itu kayaknya privasi mereka agak terbatas. Dianggap biasa kalau ada public figure jalan di mana kemudian ada orang tiba-tiba tidak dikenal minta foto. Nah, itu sebenarnya kan pelanggaran privasi. Ya, tetapi dianggap biasa. Nah, itu etika tadi. Kan dia public figure, wajar dong orang mau minta foto. Atau juga hal-hal pribadi dari public figure dipublikasikan ke entertainment atau ke media-media elektronik, itu dianggap biasa. Padahal sebenarnya itu pelanggaran privasi. Coba kita kalau kita yang gituin, pasti kita nggak suka. Cuman pasti ada pembelaan. Lah, kita kan bukan public figure, jadi nggak apa-apa dong. Nah, yang kayak itu sebenarnya itu pelanggaran etika. Ya. Nah, jadi tapi agak sulit ditentukannya privasi tadi karena tadi haknya beda-beda. Masing-masing orang memiliki privasi sendiri-sendiri. Mungkin ada orang lain yang kalau HP-nya dilihat, dia biasa aja. Fotonya di HP dilihat biasa aja, tapi mungkin ada yang tidak suka. Ya, bahkan dia kalau ada orang yang pinjam HP-nya benar-benar dipelototin sampai pokoknya pastiin jangan ada yang dilihat yang lain. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita pinjam HP orang, misalnya orang memperlihatkan kepada kita foto, kita jangan geser. Itu melanggar privasi ya. Misalnya dia mau memperlihatkan kepada kita sebuah foto di galeri. Satu foto itu aja yang kita lihat, nggak usah kamu geser-geser.
Ya, kalau kamu geser, itu berarti melanggar privasinya, karena dia hanya mengizinkanmu untuk melihat foto yang sedang dia mau liatin itu. Yang lainnya nggak usah dilihat. Nah, tetapi kan ada yang biasa aja. Nah, makanya agak susah menerapkan yang mana privasi, yang mana tidak. Mungkin ada orang yang kalau sekamar lebih dari satu orang bisa. Sekamar sama temennya itu biasa. Misalnya kos, kemudian supaya lebih hemat berdua. Ada yang bisa. Tapi ada yang tidak bisa karena dia nggak mau privasinya diganggu. Ya, jadi akan sulit sekali untuk menentukan mana yang privat, mana yang tidak, karena kebutuhannya beda-beda dan cara pandang masyarakat terhadap privasi juga beda-beda. Ya, cara pandang masyarakat terhadap privasi itu beda-beda. Misalnya, kalau kita mungkin orang Indonesia untuk mengurusin urusan orang itu mungkin terkesan biasa. Ya, misalnya ngurusin pertanyaan-pertanyaan yang sering berseliweran di internet lah, kamu mungkin sering lihat di Instagram. Contohnya, umurnya berapa, berat badannya berapa, kemudian udah nikah belum, kapan merit, anaknya udah berapa. Nah, yang kayak gitu itu kayaknya di Indonesia biasa aja. Bahkan menasehati orang itu kayaknya biasa, tapi mungkin di luar sana akan berbeda tanggapannya kalau kita bertanya-tanya hal yang itu, berat badan, umur, agama. Nah, kalau di Indonesia kan biasa aja kayaknya nanyain agama orang. Padahal di tempat lain mereka nggak mau peduli ngurusin itu menurut mereka itu privasi mereka. Kamu agama apa gitu, itu kalau di Indonesia kayaknya biasa aja. Anak kamu berapa, kapan kamu nambah anak, kapan kamu merit, kapan kamu wisuda. Nah, itu kayak gitu kayaknya kalau di Indonesia biasa, tapi kalau di tempat lain mungkin akan menjadi berbeda. Nah, itu makanya disebut sulit sekali menentukan yang mana privasi, yang mana tidak, karena ada perbedaan cara pandang baik dari individu maupun dari sekelompok masyarakat. Nah, kemudian ada juga kesulitan dari penentuan privasi karena pada dasarnya hak publik untuk tahu itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dibandingkan hak individu untuk melindungi informasi pribadinya. Ya, jadi lebih diutamakan untuk memenuhi hak kelompok atau hak masyarakat atau hak publik untuk tahu dibandingkan melindungi data atau melindungi informasi supaya tidak diketahui orang. Jadi lebih besar, lebih condong atau lebih cenderung untuk boleh, memang harus atau wajib memberikan informasi kepada masyarakat dibandingkan melindungi privasinya seseorang. Nah, privasi meliputi pengumpulan informasi personal dan perlindungan terhadap privasi tersebut. Nah, pengumpulan informasi personal ini biasanya dilakukan kalau ada kaitannya dengan pemerintahan. Ya, jadi misalnya nih ada kaitannya dengan kependudukan misalnya. Jadi dikumpulkan informasi personal kita, itu boleh. Ya. Padahal kan privasi. Ya, tapi bagaimana kita memang penduduk. Jadi memang harus didata. Misal, kita melakukan atau kita memberikan data ketika kita mau membuat KTP dan kartu keluarga, ya kan mau nggak mau kita memberikan informasi pribadi, memang harus wajib, karena kalau mau diakui sebagai warga negara maka wajib memberikan informasi pribadi berupa nama, tanggal lahir, agama, alamat tempat tinggal, ya, nama orang tua, ayahnya siapa, ibunya siapa, saudara-saudaranya siapa, kan ada semua di KK. Itu informasi pribadi, wajib. Kalau nggak mau ya nggak dapat kakaknya. Oke. Nah, kemudian kalau mau bikin buku tabungan atau buku membuat rekening di sebuah bank, kita juga wajib memberikan informasi pribadi, bahkan sampai ke nama ibu kandung kita kasih tahu. Ya. Kemudian kita kasih tahu alamat, kita kasih tahu biodata kita. Itu mau nggak mau informasi pribadi kita harus kita berikan. Kemudian Anda daftar kuliah, juga informasi pribadi Anda berikan kepada kampus. Nah, artinya kan memang ada hak untuk memberikan informasi personal Anda ke suatu tempat, ya, yang berhubungan dengan pendataan. Nah, kemudian tetapi kalau itu sembarangan digunakan, nah itu yang tidak boleh. Misalnya pihak bank memberikan data Anda sembarangan kepada pihak-pihak lain, itu yang tidak boleh. Atau kampus MDP nyebarin data Anda sembarangan, itu juga nggak boleh. Oke. Nah, kemudian internet telah menciptakan dimensi baru dalam mengakses dan menggunakan data personal. Dikarenakan adanya internet yang bisa diakses dari mana saja dan kapan saja, maka akan ada peluang juga untuk data tersebut diambil
ya, oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab, ya. Nah, informasi yang dikumpulkan bisa saja merugikan kalau jatuh kepada tangan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, cara-cara mengumpulkan informasi di internet sebenarnya bukan cuma kita mengetikkan data kita, tetapi bisa saja melihat postingan kita. Apa yang dipost? Misal, posting foto, posting status. Kemudian melihat teman-teman kita siapa saja. Oke, nah kemudian melihat namanya atau melihat identitasnya kalau Anda berikan di internet. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara membaca email. Ya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan melacak jalur komunikasi wireless. Atau ini yang benar-benar meminta individu untuk meregistrasikan dirinya kepada sebuah situs, menuliskan namanya, biodatanya ke dalam sebuah situs. Itu jelas-jelas kita dengan sadar mengetik. Jadi ngumpulin informasi personal dari internet bisa kita sadar memberikan data, atau bisa juga kita nggak sadar. Atau sebenarnya kita sadar tapi nggak mau tahu, cuma asal klik. Kita nggak kita sebenarnya dalam kondisi yang tahu bahwa data itu akan direkam, tapi kita bodo amat lah, yang penting klik, centang. Nah itu ya. Kemudian bisa juga melakukan rekaman terhadap kegiatan individu saat dia mengakses internet, yaitu menggunakan cookie. Ya, cookie adalah bagian kecil dari data yang dikirim dan diterima antara sebuah situs dengan browser pada user sebagai navigasi dari situs tersebut. Itu cookie ya. Sebenarnya awal pembuatan cookie adalah untuk membantu personalisasi dalam CRM, tetapi banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan orang dengan memanfaatkan cookie. Nah, kemudian ada beberapa perlindungan privasi yang biasa ada di internet. Yang pertama ada notisnya atau peringatan. Misalnya ada peringatan bahwa aplikasi ini akan mengakses kontak Anda. Dia cuma ngasih tahu tapi dia nggak minta persetujuan. Oke? Atau aplikasi ini akan menggunakan memori Anda sebanyak sekian gitu, sekian megabyte. Kemudian atau juga bisa kasih tahu bahwa aplikasi ini akan menggunakan kamera, mengakses galeri, mengakses kontak, tapi dia nggak minta izin, cuma ngasih tahu. Itu namanya peringatan. Oke. Kemudian ada yang memang dia minta izin dan kita izinkan. Misalnya kamu install aplikasi Instagram, dia akan kasih kita pilihan. Ketika kita mau posting story atau posting feed, dia akan minta izin untuk mengakses galeri. Kalau Anda tidak izinkan, maka tidak bisa posting. Kalau Anda izinkan, bisa posting. Kemudian ada juga perlindungan terhadap kemampuan akses atau partisipasi pada perubahan data pribadi. Artinya dia kasih tahu bahwa data pribadi hanya bisa diakses dan bisa diubah oleh Anda sendiri. Contohnya ada beberapa bio di Instagram ataupun di Facebook yang orang lain nggak bisa lihat, tapi kita saja yang bisa mengubah dan melihatnya. Kemudian mereka juga sering memberikan jaminan keamanan atau integritas. Nah, kalau di Shopee ada kita baca about Shopee atau tentang Shopee, kemudian ada jaminan keamanan. Nah, itu tuh isinya. Apa saja sih yang dijamin oleh Shopee di dalam transaksi dan di dalam perlindungan data? Ada di situ. Kemudian ada pernyataan enforcement atau redress atau penarikan kembali. Misalnya, kalau kita sudah sempat mengisi data kartu kredit, kemudian kita mau menghapusnya, seharusnya sih situs-situs e-commerce tersebut atau aplikasi-aplikasi e-commerce tersebut menjamin bahwa data kartu kredit yang sudah dihapus itu memang benar-benar dihapus, bukan cuma sekedar invisible, tapi benar-benar sudah nggak ada. Ya, itu namanya enforcement atau redress. Nah, ini ada beberapa kekayaan intelektual, ya, kekayaan intelektual yang ada pada bisnis elektronik. Ya, jadi kekayaan intelektual itu adalah kreasi dari pikiran, yaitu proses menemukan, melakukan pekerjaan artistik. Kemudian mungkin saja ada simbol-simbol, nama, gambar, ya. Jadi bisa saja itu isinya ya, ada penemuan-penemuan, pekerjaan-pekerjaan seni, simbol-simbol, nama, gambar, desain yang digunakan untuk perdagangan. Itu kekayaan intelektual, artinya cuma dia yang punya, orang lain nggak boleh pakai. Kalau orang lain pakai tanpa izin itu pelanggaran. Nah,
Hak atas kekayaan intelektual atau haki adalah pemberian perlindungan kepada siapapun yang memiliki kekayaan intelektual. Siapapun, Anda juga bisa kalau Anda mau mendaftarkan. Misalnya Anda membuat sebuah logo untuk untuk usaha Anda sendiri, kemudian Anda patenkan. Ya, kemudian ada 4 tipe kekayaan intelektual dalam e-commerce. Yang pertama copyright. Ya, simbolnya itu C. Kemudian ada trademark. Kemudian ada kekayaan terhadap nama domain, misalnya www.facebook.com itu hanya milik Facebook. Kemudian www.simponi.ac.id, nah itu milik kampus MDP. Nah itu artinya nama domain itu selama sekian tahun ke depan dilindungi, tidak boleh ada yang pakai nama domain yang sama. Dan ada juga yang namanya paten. Kemudian tanpa hak atas kekayaan intelektual, tanpa haki, dunia industri baik itu film, musik, software, penerbitan, bahkan juga obat, bioteknologi itu nggak akan bisa bertahan, pasti bisa jatuh karena akan gampang orang lain pesaingnya untuk mencontek. Ya, jadi harus ada memang perlindungan terhadap haki. Nah, copyright yang saya bilang simbolnya C itu adalah pemberian hak-hak khusus dari pemerintah kepada pemilik kekayaan intelektual untuk memproduksi ulang pekerjaan, baik itu seluruh ataupun sebagian, dan mendistribusikan, menunjukkan atau memasangnya kepada publik dalam bentuk apapun, termasuk internet. Itu copyright. Misalnya, sebuah perusahaan musik punya copyright terhadap lagu A. Nah, artinya lagu A itu hanya boleh diproduksi ulang, di-copy oleh si perusahaan A itu. Ya, jadi nggak boleh lagu A itu diproduksi oleh perusahaan yang lain yang nggak punya izin. Itu namanya pelanggaran. Apalagi untuk menguploadnya ke dalam internet sehingga orang lain bisa mendownload filenya. Nah itu pelanggaran. Itu namanya pelanggaran copyright. Ya, jadi sebenarnya mengupload sesuatu tanpa izin dari pemilik kekayaan intelektual itu adalah pelanggaran. Jadi kita sebenarnya nonton video streaming, ya mungkin setelah Anda nonton rekaman kuliah ini, Anda juga nonton yang lain, streaming atau nonton video lagu atau apa. Nah itu kalau bukan berasal dari situs resminya, situs ofisialnya, itu sebenarnya pelanggaran. Ya, karena dia tidak punya hak untuk mendistribusikan, bahkan untuk nunjukin juga nggak punya hak. Sama seperti buku, kalau kita punya buku fisik itu kan nggak boleh sebenarnya kita fotokopi kemudian kita bagikan ke orang lain. Nah, itu kan pelanggaran. Nah sebenarnya juga kalau e-book itu perlu kita baca apakah e-book itu boleh di-copy atau tidak. Kalau ternyata dia bilang tidak boleh, berarti kalau kita copy bagikan orang berarti juga pelanggaran. Nah, karena copyright adalah hak yang menyatakan bahwa ini loh yang punya, ya, dan hanya dia yang boleh produksi ulang, hanya dia yang boleh mendistribusikan, hanya dia yang boleh nunjukin ke orang, hanya dia yang boleh posting tentang hal tersebut kepada orang lain, nggak boleh ada yang lain. Itu namanya copyright. Nah, pelanggaran copyright bisa terjadi dalam bentuk mendownload musik tanpa izin yang resmi. Ya, pasti kita sering melakukannya ya. Nah, harusnya itu tidak boleh. Kalau saya sih memang jarang dengar musik. Kalau saya pun dengar musik ya dari aplikasi yang ada di HP dan itu aplikasinya resmi. Ya, jadi kalau memang Anda mau dengerin musik ya dengerinlah dari yang kayak gitu agar tidak melanggar hak ciptanya si pembuat lagu, baik itu pembuat lagu, penyanyi dan produsernya ya, begitu juga video dan lain-lain. Game juga ya, atau aplikasi-aplikasi komputer yang kamu download bukan dari sumber yang seharusnya. Ya, jadi downloadnya bukan dari penyedianya, bukan dari vendornya, tapi dari tempat lain. Nah, itu pelanggaran copyright. Kemudian ada yang namanya trademark atau simbol bisnis ya, logo-logo ya, itu logo-logo, slogan-slogan. Nah itu adalah contoh dari perlindungan trademark.
Jadi baik itu logo atau slogan atau moto atau simbol-simbol apa. Nah, itu biasanya itu ada perlindungan khususnya. Jadi tidak boleh orang lain menggunakannya sembarangan. Misalnya menggunakan merek tertentu pada label kemasan dagangan Anda, padahal yang memproduksinya Anda sendiri, perusahaan Anda, bukan perusahaan yang memiliki logo. Nah, itu tidak boleh. Jadi kan seolah-olah kita mau ngambil keuntungan dari pemanfaatan logo, karena logo itu udah terkenal, kemudian kita caplok ke dalam kemasan produk kita. Nah, itu namanya pelanggaran trademark ya. Nah, jadi pemilik trademark memiliki hak khusus untuk menggunakan trademarknya yang sudah terregister pada produk atau jasa. Jadi kalau dia punya produk, dia bisa taruh logonya di situ. Anda nggak boleh karena Anda bukan bagian dari perusahaan itu. Nah, kemudian mengambil tindakan legal untuk mencegah siapapun dari penggunaan trademarknya tanpa izin. Kemudian yang domain name yang saya bilang tadi, www.mdp.ac.id, itu hanya milik kampus MDP. Nah, itu sebenarnya mirip dengan trademark, tapi hanya variasi saja. Karena kalau trademark itu kan logo atau nama merek atau slogan-slogan, moto dan lain-lain. Kalau domain ya domainnya ya, alamat situsnya. Jadi tidak boleh ada alamat situs yang sama. Oke, jadi hanya dia yang punya dalam kurun waktu tertentu. Ya, kalau MDP itu sudah mendaftarkan salah satunya Simponi. Ya. Jadi Simponi itu www.simponi.ac.id.mdp.ac.id hanya milik kampus MDP. Nggak boleh kampus lain memiliki domain yang sama. Nah, tapi karena rumitnya pengaturan nama domain, maka dibuat lembaga-lembaga untuk mengaturnya. Jadi ada lembaga untuk mengatur nama domain, bukan pemerintah yang ngurusin, tapi ada bagian khususnya. Contohnya Network Solution Incorporation, kemudian ada juga The Council of Registers atau CORE, kemudian ada juga Global Internet Project. Nah, untuk mencegah konflik dalam hukum, dibuat jalan atau mediasi dengan menunjuk beberapa organisasi untuk menengahi perdebatan tentang domain. Ya, yaitu contoh perusahaannya adalah Disputes.org Consortium, The National Arbitration Forum, dan WIPO. Jadi supaya nggak ada konflik, ya saya mau Simponi juga, ini mau Simponi juga, nah, jadi ada yang ngaturnya. Kemudian semua keputusan dihasilkan organisasi arbitrasi tersebut atau mediasi tersebut akan dihormati oleh organisasi-organisasi pengatur nama domain. Ya, jadi bagaimana pengaturannya, maka dia akan dipatuhi ya. Kemudian ada yang namanya cyber squatting atau kegiatan meregister nama-nama domain dengan tujuan untuk menjual kembali dengan harga tinggi. Nah, ini ada kegiatan kayak gitu. Jadi dia sengaja dia register dulu domain-domain sehingga nanti ketika sudah jadi nanti dijual kepada pemilik perusahaan, kepada organisasi, mau nggak pakai domain ini udah banyak pengunjungnya. Ya, itu bisa, itu namanya cyber squatting. Nah, para pembuatnya itu disebut cyber squatter. Ya, biasanya meregister nama yang belum ada di internet tapi sudah punya trademark. Ya, misalnya Christian Dior itu pernah dibuat ya. Jadi dia buat dulu. Jadi si Dior belum punya website, tapi dia buat dulu. Nike belum punya website misalnya, dia buat dulu, terus nanti dia jual kepada Nike. Ya, dan lain-lain. Misalnya juga usaha kemarin si Cynthia ya, kalau nggak salah, yang usahanya rice ball. Misalnya rice ballnya itu sekarang kan belum punya website, kemudian ada cyber squatter yang buatin website. Sehingga ketika Cynthia mau bikin, kan nggak bisa pakai domain yang sama. Karena udah dibuat sama dia nggak melanggar karena dia sudah duluan register. Jadi si Cynthia kalah cepat dibandingkan cyber squatter itu. Kemudian cyber squatter itu merasa, oh ini udah saatnya nih jual kepada pemilik rice ball ini. Kemudian dia tawarin, mau nggak beli? Ini sudah saya buatin domain, alamatnya ini. Ya, kemudian si Cynthia karena merasa ya udah deh, karena daripada pakai domain lain itu kan benar-benar namanya, akhirnya boleh. Nah, jadi bisa-bisa saja ya kalau domain itu belum dimiliki oleh sebuah organisasi, boleh saja kita
atau orang lain yang meregistrasinya atas menjadi hak dia. Ya, jadi nggak mesti misalnya ada sebuah perusahaan namanya ABC, kemudian ada orang pribadi namanya misalnya Nicholson membuat domain www.abc123 misalnya namanya, boleh ya, nggak masalah. Kemudian dia jual, itu namanya kegiatan cyber spotting. Nah, maka dibutuhkan media arbitrase untuk mengatasi para cyber squatter kayak gitu, supaya cyber squatter kayak gitu bisa agak sopan ya, agak sopan ininya kegiatannya ya. Jadi harus ada media-media seperti yang ini tadi ya, si Dispurs.org Consortium, kemudian The National Arbitration Forum, dan WIPO. Nah, jadi ya pokoknya perusahaan-perusahaan seperti itu untuk membatasi langkahnya si cyber squatter. Nah, kemudian ada yang namanya paten. Kalau paten ini berarti hak eksklusif dari penemuan. Ya, ini biasanya berlaku beberapa tahun. Kalau di Amerika Serikat itu 17 tahun, kalau di UK itu biasanya 20 tahun jangka waktunya. Kalau di Indonesia mungkin 10 tahun ya, saya lupa 10 atau 15 tahun di Indonesia, atau 20 tahun juga. Nah, ini contoh ada network sales system dengan nomor paten. Nah, dia kalau patennya ada nomor-nomornya. Nomor patennya 5715314. Jadi kalau kita cari paten nomor ini harusnya untuk network sales system. Kemudian ada nomor paten 5724424 itu untuk Internet Server Access Control and Advertising. Nah, jadi itu adalah kode paten ya, atau nomor paten. Artinya dia atau orang yang memilikinya adalah pemegang hak eksklusif dari sebuah penemuan atau pengembangan selama bertahun-tahun ke depan. Oke, kemudian kita lihat tugas besar. Ya, materi kita sudah selesai sampai sini. Lalu tugas besarnya adalah, ini sebenarnya udah saya upload di Spon ya, hanya mengingatkan. Nah, jadi tugas besarnya adalah membuat sebuah ide e-bisnis dengan ketentuan yang dibuat boleh bebas temanya dan boleh bebas tipenya atau jenisnya, entah B2B, business to business, entah B2C, entah C2C, atau B2G, dan lain-lain, itu bebas. Pokoknya terserah mau bikin tipe yang mana atau jenis yang mana. Temanya juga bebas, mau rumah sakit, mau sekolah, mau apotek, pemerintah, belanja online, transportasi, ekspedisi, hobi, akademik, dan lain-lain, itu bebas. Lalu mencakup subbab yang ada pada materi kita pada mata kuliah e-bisnis ini. Semakin banyak pokok bahasan yang Anda bahas atau subbabnya ya, maka akan semakin besar poin penilaiannya. Misalnya nih, kita kan pernah belajar tentang sistem pembayaran pada e-commerce, maka buatkan juga. Kita juga pernah belajar tentang supply chain management, buatkan. Kita pernah belajar tentang customer relationship management, buat. Kemudian kita juga pernah belajar value chain, buat. Bahkan ini juga materi terakhir, yaitu tentang aspek hukum dan etika di dalam e-commerce. Kalau memang ada, silakan dibuatkan juga. Dan harus ada rancangan aplikasinya. Rancangan ya, bukan aplikasi yang sudah berjalan. Ya, jadi boleh menggunakan tools-tools pengembangan aplikasi hanya untuk menampilkan modelnya atau menampilkan rancangannya saja. Lalu outputnya adalah yang pertama laporan, yang kedua video presentasi. Laporannya bertipe Microsoft Word, dibuat dengan ketentuan ada covernya, ada daftar isi, ada daftar gambar. Kalau misalnya ada tabel, silakan buat daftar tabel. Kemudian ada pendahuluan. Kemudian apa idenya? Ide itu bisa terdiri dari alasan pembuatan. Jadi mengapa Anda buat e-bisnis itu? Kemudian jenis e-bisnis yang Anda buat itu apa? Proses bisnisnya bagaimana? Sistem pembayarannya bagaimana? CRM, SCM, value chain, dan lain-lain yang ada di bagiannya, yang ada di tugas itu. Nah, ada di bagian ini. Ya, pokoknya subbabnya masukin ke bagian ide.
Kemudian penomorannya terserah ya, penomorannya mau 1, mau bab 1, mau A, B, C itu terserah, bebas. Yang penting ada cover, ada daftar isi, ada pendahuluan, ada idenya. Kemudian ada tampilan antarmuka dari rancangan aplikasi beserta penjelasannya. Misalnya, oh ini home. Di home ini bisa ngapain? Kemudian oh ini login. Di login itu ngapain? Oh ini aplikasi, tampilan aplikasi untuk melakukan pembayaran, untuk tampilan keranjang, untuk apa terserah ya. Jadi harus ada tampilan antarmuka aplikasi dan jangan lupa setiap gambarnya dijelaskan. Lalu ada penutup. Oke. Nah, kemudian output yang kedua berupa video presentasi dipresentasikan oleh semua anggota. Jadi Anda bisa saja merekam masing-masing di rumah menggunakan fasilitas sendiri-sendiri. Kemudian ada yang mengedit dan menggabungkannya menjadi satu buah file presentasi, file video presentasi. Ya, yang dikumpulkannya linknya saja. Oke, dan itu nanti dikumpulkan di Spon dan kita akan tonton bersama pada pertemuan 14. Oke, pertemuan 14 itu minggu depan. Oke, minggu depan tapi nggak tahu masih kuliah atau tidak. Kalau masih kuliah berarti minggu depan. Kalau sudah tidak kuliah karena libur Natal, maka berarti setelah tahun baru, berarti ya pas tahun 2021 bulan Januari awal. Oke. Sekian dulu kuliah kita e-business pertemuan 13 ya. Itu juga output tugasnya, tugas besarnya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa dibuat video presentasinya. Kalau ada pertanyaan terkait materi pertemuan 13 dan tugas besar, silakan didiskusikan di WhatsApp group. Ya, boleh Anda tanya di WhatsApp group kepada saya akan menjawab di jam kuliah nanti, yaitu dari jam 5.10 sore sampai jam berapa? Jam 18.30 kalau tidak salah ya. Selamat melanjutkan aktivitas, sampai ketemu lagi di Vicon selanjutnya.